Oh ya, gini Bapak Ibu, ya kami mewakili dari Laskar Umat Islam Surakarta dan seluruh elemen umat Islam Surakarta. Pertama, kami ingin menyampaikan keberatan terhadap keberadaan gereja yang ada di Joyotakan. Shalom sahabat yang terkasih, bertemu kembali kita di dalam kasihnya yang luar biasa. Video ini saya dapatkan dari WA ya sahabat. Saya nggak tahu kejadiannya kapan dan apa permasalahan yang terjadi. Namun yang menjadi perhatian buat saya adalah rasa belas kasihan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Dan saya sampai sangat bersedih sekali melihat Ibu Gembala tersebut sampai gemetar ketika gerejanya ditutup dan mengalami persekusi. Allahu Akbar. Kita tidak rela setetes darah pun tertumpah di tanah kita sendiri. Kita tidak rela satu rumah ibadah pun atau masjid pun terbakar di negeri sendiri. Rumah yang terletak di Jalan Rebab, Kampung Joyontakan, Solo ini ternyata difungsikan sebagai gereja tanpa memiliki izin. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena itu umat Islam di Solo mendatangi gereja Gidi yang berada di Joyontakan ini untuk menyampaikan sikapnya. Dua penunggu gereja yang salah seorang diantaranya adalah pendeta ditemui perwakilan dari umat Islam. Pendeta itu berjanji akan menutup gerejanya dan tidak akan menggunakan untuk aktivitas lagi. Oh ya, gini Bapak Ibu, ya kami mewakili dari Laskar Umat Islam Surakarta dan seluruh elemen umat Islam Surakarta. Pertama, kami ingin menyampaikan keberatan terhadap keberadaan gereja yang ada di Joyotakan. Keberatannya apa? Karena tidak ada izin yang dimiliki oleh gereja ini. Selanjutnya, kami juga memohon untuk Bapak Ibu tidak lagi mendirikan gereja yang ada di sini dan tidak menempati yang ada di wilayah ini. Saya kira itu. Ini surat dari kami, nanti tolong disampaikan. Nah, diambil suratnya. Ya. Halo ya. Iya, nanti saya sampaikan. Ini minta semua Bapak Untuk tulis kesaksiannya, ngusut, silakan Pak. dibacakan. Dengan Pak tulis supaya ngusut, jadi nggak punya KTP ini. Seusia ini nggak punya KTP. Ya, nanti kita cek Pak, semua di sini Iya, kita iya. cek ya. Oke. Udah gitu. Sanggup untuk tidak menempati ini? Pendeta, Yus, sanggup? Sanggup tidak? Sanggup. Ya, Yang oke. tegas kalau bilang. Sanggup apa? Sanggup apa? Sanggup gimana? Hah? Hei, jawab yang tegas. Yang tegas. Sanggup tidak menempati tempatnya. Ya sahabat yang terkasih, puji Tuhan video tersebut saya temukan di grup WhatsApp. Saya nggak tahu kapan dan tahun berapa kejadian tersebut. Namun dari pembicaraan di dalam full videonya, saya mendengarkan sebuah perkataan daripada ormas Islam tersebut berkata bahwa mereka sedang marah akibat dibakarnya sebuah masjid di Papua, kata mereka. Kalau mendengar cerita daripada mereka ini ada kejadian pembakaran masjid di Papua, berarti kejadiannya sekitar 4 atau 5 tahun lalu. Karena sempat terdengar ada kabar begitu sahabat. Namun kabar itu pernah saya cek, saya selidiki dan saya pantau dari beberapa artikel, website dan media-media lainnya. Satu pun tidak ada bukti atau berbentuk gambar, berbentuk video sebuah masjid yang ada di Papua dibakar dan dirusak. Namun isu itu tersebar dengan luar biasa, hanya dari perkataan saja, bukan dari fakta seperti foto, seperti video yang saya katakan tadi. Hanya perkataan-perkataan saja dikatakan bahwa
di Papua telah dibakar sebuah masjid. Inilah pemikiran yang sungguh sangat bertolak belakang, sahabat. Karena apa? Karena di Papua itu begitu banyak masjid yang dibangun oleh orang Kristen. Bukan hanya di Papua loh ya, tetapi di daerah-daerah yang mayoritas Kristen. Seperti di Toba yang pernah saya upload videonya itu, pendeta-pendeta dan orang-orang Kristen bersatu menyumbangkan dana untuk membantu membangun masjid, dan masjidnya sangat megah. Karena masjid tersebut yang ada di Toba itu hampir roboh. Dan kejadian tersebut juga terjadi di Manado, di Ambon, dan di beberapa daerah yang ada di Indonesia yang mayoritas Kristen. Kalau saudara tidak percaya, saudara boleh lihat Safari Ramadan yang ada di Trans TV, pernah diliput beberapa masjid yang jumlahnya begitu banyak yang dibangun oleh Belanda dan dibangun oleh tokoh-tokoh Kristen, para pendeta dan orang-orang Kristen. Jadi masjid sendiri dibangun oleh orang Kristen, tidak mungkin dirusak dan dibakar juga oleh orang Kristen, sahabat. Walaupun pada faktanya begitu sering kita dengar ada gereja dirusak, dibakar, ditutup, dan lain-lainnya. Seperti kejadian di video ini, bagaimana ormas tersebut memaksa ibu gembala dan bapak gembala ini menutup gerejanya, sampai ibu gembalanya gemetar-gemetar, saudaraku. Jadi ancaman tersebut terjadi. Kita harus maklum mungkin di daerah Kristen, kenapa banyak masjid-masjid kadang-kadang kalau kita lihat ya pembangunannya ala kadarnya. Ya karena kita melihat, sahabat, di daerah-daerah mayoritas Kristen itu tidak ada sumbangan-sumbangan gitu ya. Dan itu saya perhatikan di daerah saya, daerah Toba ya, nggak tahu daerah lain. Tidak ada minta sumbangan di jalan-jalan untuk membangun gereja. Nah, orang Kristen tidak ada melakukan itu, sahabat, seperti membuat kotak pembangunan gereja di rumah makan, di toilet-toilet, di pasar-pasar, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Muslim. Mereka melakukan hal seperti itu. Kalau kita di rumah makan pasti sering ya kita temukan kotak-kotak pembangunan masjid. Tapi orang Kristen cukup jarang kita lihat seperti itu, saudaraku. Dan saya tidak pernah menemukan di daerah saya ini ataupun di daerah mayoritas Kristen yang ada di Sumatera tidak ada hal seperti itu. Oleh sebab itu mungkin pembangunan masjid yang ada di daerah mayoritas Kristen terkendala karena mereka juga mungkin segan juga melakukan minta amal atau minta infak di jalan-jalan dengan menggunakan drone sambil memberhentikan mobil sambil meminta sumbangan pembangunan masjid, karena mereka melihat mayoritas Kristen sendiri tidak melakukannya. Jadi mungkin mereka tidak melakukannya. Oleh sebab itu, sahabat, orang Kristen tergerak hati beberapa masjid yang ada di daerah-daerah mayoritas Kristen dibangun oleh para pemerintah, pendeta-pendeta dan orang-orang Kristen dan pejabat-pejabat di sana. Nah, itu, sahabat, penyebabnya ya. Nah, di video ini saya melihat ya sebuah ketidakadilan menurut saya. Karena begini, sahabat, untuk membangun sebuah gereja itu biasanya diawali dari pos PI. Nah, pos PI itu berbentuk rumah loh, belum jadi gereja. Untuk mencapai gereja itu ya dari rumah dulu. Karena untuk membangun gereja itu dananya cukup besar. Jadi ngumpulkan dana dulu sebelum berdirinya gereja dan pengurusan surat-surat izin yang begitu sulitnya, yang begitu susahnya. Mereka harus beribadah di rumah dulu. Itulah penyebabnya terkadang untuk mengawali sebuah pembangunan gereja orang Kristen melakukan ibadah di rumah. Karena apa? Karena susahnya mengurus izin, belum lagi dananya, sahabat. Dana dan segala macam itu begitu susah. Jadi nggak mungkin mereka nggak ke gereja, nggak mungkin mereka nggak ibadah. Terpaksa mereka gunakan rumah untuk ibadah. Dan orang yang menyediakan rumah itu ya pasti berkorban dong. Ya listriknya atau segala macam, belum makan minuman yang disediakan kadang disiapkan oleh tuan rumah di mana mereka beribadah. Jadi banyak orang tidak mengerti akan hal ini, termasuk ormas Islam ini. Kenapa rumah digunakan untuk ibadah? Dia marah-marah dengan emosi sampai mengancam ibu dan mempersekusi bapak tersebut sampai mereka gemetaran karena ibadah di rumah. Saya yakin itu adalah pos PI. Nah,
yang diawali untuk membangun gereja. Nah, hal seperti itu sangat biasa. Tidak mungkin dong langsung jadi gereja jemaat ada. Nah, karena pengurusan izinnya itu sangat luar biasa. Nah, itu penyebabnya sahabat. Jadi saya mengerti sekali, bukan untuk melanggar sebuah, tetapi sahabat yang terkasih, kalau kita nilai dari undang-undang ya, bagaimana negara memberikan kebebasan dan hak untuk beribadah, seharusnya tidak ada hak daripada ormas-ormas Islam ini untuk menutup gereja, karena yang membuat peraturan tersebut adalah pemerintah. Seharusnya pemerintah yang turun tangan untuk menangani gereja yang tidak punya izin, bukan ormas Islam, bukan masyarakat Islam gitu loh. Karena undang-undang tersebut undang-undang pemerintah, bukan undang-undang ormas Islam, bukan undang-undang masyarakat Islam, bukan undang-undang masjid, bukan sahabat, tapi undang-undang pemerintah. Nah, seharusnya pemerintah lah yang datang ngecek semuanya, sama seperti izin usaha gitu ya. Yang menangani usaha yang tidak punya izin itu kan pemerintah yang mendatangi toko, rumah makan ataupun usaha lainnya, kan pemerintah, bukan ormas agama loh, tetapi pemerintah yang mendatangi. Tetapi cukup beda dengan gereja ya. Ketika ada yang terjadi, mereka mengetahui gereja tersebut belum ada izinnya, yang datang malah ormas-ormas Islam seperti kejadian ini. Sebenarnya ini kan sudah menyalahi peraturan dan undang-undang, sudah melanggar hukum loh, karena tidak ada wewenang dan hak mereka untuk mempersekusi pendeta tersebut dan untuk menutup gereja tersebut. Nggak ada hak mereka sahabat. Yang punya hak apa? Pemerintah. Jadi mereka harus serahkan kepada pemerintah. Sampai kapan pemerintah bertindak? Terserah pemerintah gitu loh. Jadi kalau sampai ormas turun tangan, ini kan sudah melanggar hukum yang sebenarnya yang terjadi, karena ormas tidak pernah punya hak untuk menutup tempat ibadah, untuk menutup tempat usaha, atau menutup tempat-tempat yang belum memiliki izin. Tidak pernah pemerintah mempercayakan hal tersebut kepada ormas. Jadi dalam video ini kita melihat sahabat, ada pembiaran ketidakadilan terjadi di Indonesia ini. Melalui video ini kita belajar sahabat, bagaimana ajaran kasih dan ajaran kebenaran itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.